Dan hari ini kita akan membahas secara mendalam tentang komponen yang sangat penting untuk performa komputer manapun. RAM. Kamu tahu, benda yang memungkinkanmu membuka jutaan tab Chrome atau mengedit file video besar tanpa komputermu jadi lemot. Tapi pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana kita bisa sampai di titik ini? Bagaimana kita beralih dari komputer besar yang memakan satu ruangan dengan memori yang sangat kecil ke modul kecil dan hemat energi yang kita miliki saat ini? Baiklah, bersiaplah karena kita akan bernostalgia. Dari bentuk paling awal memori komputer hingga teknologi canggih yang mendorong batas-batas kemungkinan. Kita akan membahas tentang inti magnetik, DRAM, SDRAM, DDR, dan hingga kecepatan DDR5 yang mengagumkan. Bersiaplah untuk menyelami evolusi RAM dan temukan bagaimana kemajuan luar biasa ini telah membentuk cara kita menggunakan komputer dan perangkat lainnya. Kisah kita dimulai pada tahun 1940-an dan 50-an, di era ketika komputer berukuran sangat besar hingga memakan seluruh ruangan dan beroperasi menggunakan tabung vakum. Saat itu, memori terlihat sangat berbeda dari yang biasa kita lihat. Bayangkan cincin magnetik kecil, diameternya hanya beberapa milimeter, yang dirangkai pada kisi-kisi kabel. Ya, kedengarannya gila, tapi itulah teknologi canggih pada saat itu. Setiap cincin kecil ini, yang disebut inti, dapat dimagnetisasi dalam salah satu dari dua arah, mewakili 0 atau 1 blok bangunan dasar informasi digital. Penemuan luar biasa ini, yang disebut memori inti magnetik, adalah buah pemikiran An Wang di Universitas Harvard dan Wei Dong Wu di IBM. Nah, benda-benda ini dirakit dengan tangan. Bisa kamu bayangkan? Bayangkan seseorang dengan cermat merangkai inti-inti kecil ini ke kabel, pasti sangat melelahkan. Tapi hey, ini adalah lompatan besar ke depan. Dibandingkan dengan metode sebelumnya, seperti memori delay line, yang menyimpan data sebagai gelombang suara dalam merkuri. Inti magnetik lebih andal, lebih cepat diakses, dan mereka benar-benar dapat menyimpan data secara permanen, bahkan saat daya mati. Ini adalah terobosan. Ini berarti komputer akhirnya dapat menyimpan data dan program secara langsung, menghilangkan kebutuhan akan input manual yang membosankan setiap kali kamu ingin menggunakannya. Ini membuka jalan bagi pengembangan perangkat lunak yang lebih kompleks, dan pada akhirnya, komputer yang kita kenal dan sukai saat ini. Namun, seperti yang dapat kamu bayangkan, memori inti magnetik memiliki keterbatasan. Berukuran besar, mahal untuk diproduksi, dan memiliki kapasitas penyimpanan yang relatif terbatas. Perlombaan pun dimulai untuk mencari alternatif yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih efisien. Mereka tidak tahu sebuah revolusi sedang terjadi di dunia elektronik solid state yang akan mengubah segalanya. Tahun 1960-an, terjadi peningkatan penggunaan semikonduktor, potongan silikon kecil yang dapat mengontrol aliran listrik dengan cara yang sangat presisi. Hal ini menyebabkan penemuan integrated circuit atau IC yang dapat menjejalkan banyak transistor ke dalam satu chip. Dan tahukah kamu apa artinya itu? Sebuah era baru untuk memori komputer. Pada tahun 1985, seorang insinyur brilian di IBM bernama Robert Dennard menemukan Cell Dynamic Random Access Memory atau yang kita kenal sebagai DRAM. Teknologi revolusioner ini menggunakan satu transistor dan satu kapasitor untuk menyimpan muatan listrik yang mewakili sedikit data. Teknologi ini lebih sederhana, lebih kecil, dan jauh lebih murah untuk diproduksi daripada inti magnetik yang rewel itu. Nah, DRAM tidak sempurna sejak awal. Ia memiliki keunikan, di mana muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor akan bocor seiring waktu, seperti keran bocor. Ini berarti sel-sel memori harus terus-menerus disegarkan. Oleh karena itu, disebut dynamic dalam DRAM. Namun terlepas dari keunikan kecil ini, DRAM menawarkan keuntungan besar dalam hal kepadatan dan biaya. Kamu dapat memasukkan lebih banyak memori ke dalam ruang yang jauh lebih kecil, membuat komputer lebih bertenaga dan terjangkau. Ini menandai awal dari akhir bagi memori inti magnetik, yang dengan cepat tergantikan dan masuk ke dalam buku sejarah. Penemuan DRAM adalah momen penting. Ini meletakkan dasar bagi pertumbuhan besar-besaran industri komputer, membuka jalan bagi komputer pribadi dan perangkat seluler yang kita gunakan saat ini.
Tapi, ini baru permulaan. Dunia RAM akan menjadi jauh-jauh lebih cepat. Seiring komputer menjadi lebih cepat dan lebih mumpuni, permintaan akan memori yang lebih cepat pun meningkat. Hal ini menyebabkan pengembangan SDRAM atau Synchronous DRAM. Begini, DRAM sebelumnya bersifat asinkronus, artinya tidak cukup sinkron dengan kecepatan clock prosesor. Ini seperti mencoba berbicara dengan seseorang yang selalu memotong pembicaraanmu, tidak terlalu efisien. SDRAM menyinkronkan dirinya sendiri dengan clock system, memungkinkan data untuk ditransfer lebih efisien dan dapat diprediksi. Ini seperti semua orang, akhirnya mengikuti ritme yang sama, membuat seluruh proses lebih lancar dan lebih cepat. Ini adalah langkah maju yang besar, tetapi para insinyur belum selesai. Mereka datang dengan sesuatu yang disebut EDORAM, atau Extended Data Out RAM. Teknologi cerdas ini memungkinkan memori untuk mengirim potongan data berikutnya saat data sebelumnya masih diproses. Anggap saja seperti jalur perakitan, alih-alih menunggu satu tugas selesai sebelum memulai yang berikutnya. EDORAM memungkinkan pemrosesan paralel, sehingga meningkatkan performa lebih lanjut. Kemajuan dalam SDRAM dan EDORAM ini berarti waktu booting yang lebih cepat, peluncuran aplikasi yang lebih cepat, dan multitasking yang lebih lancar. Komputer menjadi lebih responsif dan mumpuni, membuka kemungkinan baru bagi pengembang perangkat lunak dan pengguna. Tetapi pencarian RAM yang lebih cepat dan lebih efisien masih jauh dari selesai. Kita tidak tahu, sebuah revolusi sedang terjadi, yang akan mengubah definisi arsitektur RAM dan membuka kunci peningkatan performa yang luar biasa. Tahun 2000 menandai titik balik dalam evolusi RAM dengan diperkenalkannya DDR SDRAM yang merupakan singkatan dari Double Data Rate SDRAM. Dan, seperti namanya, ini semua tentang menggandakan kecepatan data. Begini, SDRAM sebelumnya hanya dapat mentransfer data satu kali per siklus clock pada tepi naik dari sinyal clock. DDR SDRAM memanfaatkan tepi naik dan tepi turun dari sinyal clock secara efektif, menggandakan kecepatan transfer data tanpa meningkatkan kecepatan clock itu sendiri. Benar-benar bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Ini adalah masalah besar. Ini berarti kecepatan akses dan transfer data yang jauh lebih cepat, yang berarti peningkatan yang nyata dalam performa sistem secara keseluruhan. Aplikasi diluncurkan lebih cepat, game berjalan lebih lancar, dan multitasking menjadi lebih mulus. DDR SDRAM dengan cepat menjadi standar industri, menggantikan teknologi SDRAM dan EDORAM yang lebih lama. Dan seperti generasi sebelumnya, inovasi tidak berhenti di situ. Seiring kemajuan teknologi, para insinyur terus menyempurnakan dan meningkatkan standar DDR yang mengarah ke versi yang lebih cepat dan lebih efisien. Dengan setiap generasi baru DDR SDRAM, hadirlah sejumlah peningkatan, dan DDR2 dan DDR3 tidak terkecuali. DDR2, yang diperkenalkan pada tahun 2003, menghadirkan kecepatan data yang lebih cepat daripada pendahulunya, berkat kecepatan clock yang lebih tinggi, dan beberapa perubahan cerdas pada arsitektur memori. Tapi bukan hanya tentang kecepatan, DDR2 juga menawarkan konsumsi daya yang lebih rendah, menjadikannya sangat cocok untuk laptop dan perangkat seluler lainnya yang mengutamakan masa pakai baterai. Fokus pada efisiensi daya ini menjadi tema yang berulang dalam generasi RAM berikutnya. DDR3, yang dirilis pada tahun 2007, membawa segalanya ke level selanjutnya. Ia menawarkan kecepatan data yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah daripada DDR2, sekaligus mengurangi konsumsi daya lebih lanjut. Ini dicapai melalui kombinasi peningkatan arsitektur, proses manufaktur yang lebih kecil, dan voltase operasi yang lebih rendah. Kemajuan ini berarti bahwa komputer dapat menangani tugas yang lebih menuntut, mulai dari pengeditan video resolusi tinggi hingga simulasi ilmiah yang kompleks. Era DDR2 dan DDR3 mengalami peningkatan dramatis dalam performa dan kemampuan komputer pribadi, membuka jalan bagi perangkat kaya fitur dan bertenaga yang kita andalkan saat ini. Maju cepat ke tahun 2016, dan dunia menyambut DDR4 SDRAM dengan tangan terbuka. Generasi baru ini menghadirkan kecepatan data yang lebih cepat, kepadatan yang lebih tinggi, dan konsumsi daya yang lebih rendah dari sebelumnya. Ini seperti peningkatan terbaik, mendorong batas-batas apa yang dapat dilakukan RAM. DDR4 dengan cepat menjadi standar untuk komputer desktop, laptop, dan bahkan server, berkat performa dan efisiensinya yang mengesankan. Tapi bukan itu saja.
Dunia seluler juga mengalami kemajuan RAM dengan diperkenalkannya LPDDR atau Low Power DDR. LPDDR dirancang khusus untuk perangkat seluler seperti smartphone dan tablet yang mengutamakan efisiensi daya. Ia menawarkan keseimbangan antara performa dan penghematan daya, memungkinkan perangkat ini untuk menangani aplikasi dan game yang semakin menuntut tanpa menguras baterai terlalu cepat. Dengan setiap iterasi, LPDDR menjadi lebih cepat dan lebih efisien, sejalan dengan tuntutan perangkat seluler yang terus meningkat. Dari menjelajahi web hingga streaming video, definisi tinggi, dan bahkan memainkan game dengan grafis intensif, LPDDR memainkan peran penting dalam menjadikan smartphone kita sebagai perangkat canggih berukuran saku seperti saat ini. Dan sekarang kita tiba di ujung tombak teknologi, RAM DDR5 SDRAM. Diluncurkan pada tahun 2020, DDR5 melanjutkan kesuksesan DDR4, menawarkan kecepatan yang lebih cepat, kepadatan yang lebih tinggi, dan efisiensi daya yang ditingkatkan. Kita berbicara tentang kecepatan data yang dulunya tidak terbayangkan, membuat tugas yang paling menuntut pun terasa mulus. Tapi DDR5 hanyalah puncak gunung es. Para peneliti sudah bekerja keras mengembangkan teknologi memori yang lebih cepat dan lebih efisien yang dapat merevolusi komputasi seperti yang kita kenal. Salah satu pesaing yang menjanjikan adalah MRAM atau Magneto-Resistive RAM yang menggabungkan kecepatan SRAM dengan non-volatilitas memori flash. Kemudian ada ReRAM atau Resistive RAM yang menggunakan perubahan resistansi listrik untuk menyimpan data, menawarkan potensi kecepatan yang sangat cepat dan konsumsi daya yang rendah. Dan jangan lupakan PCRAM atau Phase Change RAM yang menggunakan bahan khusus yang dapat beralih antara keadaan kristal dan amorf untuk mewakili data. Teknologi yang sedang berkembang ini berpotensi untuk memecahkan hambatan tradisional antara memori dan penyimpanan, yang mengarah ke waktu booting yang lebih cepat, pemuatan aplikasi instan, dan cara baru yang sama sekali berbeda dalam berinteraksi dengan perangkat kita. Masa depan RAM terlihat cerah, dan saya tidak sabar untuk melihat inovasi luar biasa apa yang akan muncul di tahun-tahun mendatang. Dari awal yang sederhana dengan inti magnetik hingga kecepatan DDR5 yang mengagumkan, dan selanjutnya, evolusi RAM sangatlah luar biasa. Setiap generasi telah membawa peningkatan signifikan dalam kecepatan, kapasitas, dan efisiensi, mendorong evolusi komputer dan perangkat lainnya. Kemajuan ini memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang dulunya tidak terbayangkan, mulai dari menciptakan efek visual yang menakjubkan dalam film, hingga mengembangkan perawatan medis yang menyelamatkan jiwa. RAM telah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa di era digital, bekerja secara diam-diam di balik layar untuk membuat segalanya lebih cepat, lebih lancar, dan lebih responsif. Saat kita melihat ke masa depan, satu hal yang pasti, pencarian RAM yang lebih cepat, lebih padat, dan lebih efisien akan terus berlanjut. Dengan teknologi baru yang menarik seperti MRAM, ReRAM, dan PCRAM di cakrawala, kemungkinannya tidak terbatas.